bahasanya itu prihatin lah, bahasa nabung. Nah, habis itu dia beli tanah, beli alat-alat yang untuk khusus pertanian lah ya, alat-alat khusus untuk pertanian. Nah, lama nggak ketemu, saya tanya, gimana dengan kerjamu? Alhamdulillah. Nah, itu yang cerita tetangganya waktu saya cerita begitu, nanya tentang pekerjaan dia itu, saya tanya sama dia, berapa penghasilanmu sekarang ini kan, penasaran gitu kok sampai meninggalkan pekerjaan alat beratmu. Nah, itu saya nanya begitu, itu ada tetangganya yang di situ. Jadi bukan dari mulut beliau sendiri ya. Jadi dari tetangganya itu yang suka nganterin hasil pertaniannya itu. Jadi selama 3 bulan itu 40 juta ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Komatsu Indonesia ya teman-teman ya. Hari ini saya akan membahas jangan terlena dengan gaji yang besar. Lebih baik jadi bos kecil daripada menjadi budak yang besar ya teman-teman ya. Jadi kenapa saya katakan seperti itu ya. Jadi kebanyakan operator alat berat itu terlena akan gaji yang besar ya. Jadi kalau penghasilannya besar, biasanya operator itu pasti pengeluarannya lebih banyak ya. Nah, semisal contohnya seperti merokok ya, rokoknya pasti di atas yang 20 ribuan. Nah, kali ini saya akan membahas dulu waktu saya masih helper tahun 2007 ya teman-teman ya. Waktu 2006 2007 waktu itu saya masih jadi helper ya, masih jadi helper itu pokoknya perjuangannya sangat luar biasa ya, dari mengegris, dari mengisi solar pakai trigen, pakai engkol itu ya. Jadi ngomong-ngomong musik itu ya, jadi udah waktu helper kan banyak ya teman-teman itu, banyak dari mana-mana lah. Jadi waktu itu di situ di Palembang ya tepatnya ya. Jadi udah lama kita berpisah, saya pindah di perusahaan ya. Jadi saya udah lulus, istilahnya udah bisa lah, udah bisa sedikit mengerti tentang alat berat ya. Nah, jadi saya itu masuk ke perusahaan ya, pindah ke perusahaan. Nah, jadi teman-teman saya itu ada yang nerusin punya operatornya, operatornya gitu loh. Jadi misalnya kayak saya udah nggak sanggup, diterusin oleh helpernya, kalau enggak bosnya yang beliin alat ya. Tapi kebanyakan dia orang di kontraktor ya. Ada juga teman saya yang lari ke tambang juga ada ya. Jadi kita kan masih punya nomornya ya, masih berkabar ya. Jadi setelah dari hampir sekitar 12 tahunan lah baru ketemu, kita ngobrol-ngobrol. Nah, di situ banyak yang hidup sederhana daripada hidup ada juga sih yang sukses. Maksudnya ada yang sukses tuh begini, dalam artian dia bekerja sendiri, dia menjadi bos kecil, memiliki usaha sendiri daripada dia harus kerja sama orang, namanya bos kecil ya. Nah, jadi setelah kita itu saling berkomunikasi, sekarang kamu kerja di mana, penghasilanmu apa. Nah, kebanyakan rata-rata itu nggak taunya kayak kita ini ya, kayak saya ini dan kayak teman-teman yang lain itu hidupnya itu masih menengah ke bawah gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir operator alat berat itu gajinya lumayan ketimbang operator-operator yang lain ya, misalnya kayak kerja di pabrik atau kerja-kerja yang lain lah, misalnya kayak di masih mending lah gaji operator itu, karena ada tunjangan jabatan ya, skill, terus ada uang makannya ya. Jadi yang saya mau kasih tahu kepada teman-teman semua ya, khususnya yang masih belajar, yang masih bujang ya, jadi jangan terlena dengan gaji yang besar ya. Ini pribadi saya sendiri ya, pribadi saya itu begini teman-teman ya. Jadi dulu itu ya, setiap kali saya menerima gaji ya, itu kerja 1 bulan kerja ini ya, jadi kalau gajian itu paling lama itu 2 minggu itu udah habis ya. Jadi terlena, jadi nanti juga ada lagi, memang begitu, memang kehidupan. Jadi rokoknya udah enak ya, minuman yang pasti ya, minumannya yang seger-seger ya. Jadi ada temanku dulu itu dia itu malah
Kalau ngerokok tuh dia malah yang nggak enak, jadi uangnya ditabung, itu aslinya yang bagus. Tapi kebanyakan rata-rata kalau di alat berat ya, kehidupan yang sederhana itu pasti diejek sama operator yang boros gitu loh. Apa kayak ada yang main judi atau apa gitu, pasti yang lebih irit tadi itu pasti dibilang, padahal itu yang bagus ya teman-teman ya. Jadi saya dulu ngerokoknya kenceng ya dulu, ya mau lah sedikit-sedikit judi tapi waktu lagi bujang ya. Terus eh, ndak ini pokoknya mengeluarkan uang tuh apa, ndak ada hitungannya gitu loh, karena saya berharap nanti ada lagi gitu ya, apalagi yang jam-jamannya dapet ya, jam-jamannya dapet, terus ada uang amperanya ya. Nah, jadi eh, teman-teman itu, terus saya tanya-tanya, ternyata dia ada yang kerja bawa mobil DT ya di Batubara, ada juga. Jadi buat teman-teman ya jangan, saya udah 12 tahun ya sama teman-teman saya itu ada 12 tahun, tapi kenyataannya harusnya hidupnya itu lebih enak dan lebih layak karena berpenghasilan lebih tinggi. Dan sekarang ini ya kehidupan kami cuman sederhana saja, apalagi yang di perusahaan kayak saya ini. Jadi kalau misalnya di perusahaan itu kalau mengandalkan gaji bulanan ya teman-teman ya, kayak saya yang mengandalkan gaji bulanan, bahkan orang bijak pun mengatakan apabila kamu mendapatkan penghasilan dari sumber satu, dan maksudnya dia kerja dari penghasilan satu bulan sekali, itu siap-siap kamu mendekati kemiskinan. Nah itu memang betul itu teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang masih belajar ya, yang masih belajar atau yang masih jadi helper ataupun yang ini ya khususnya ya, khususnya ini. Jadi kalau bisa ya menabung, tapi jangan terlena dengan gaji yang besar tadi itu ya. Memang rata-rata operator alat berat itu gajinya besar, memang rata-rata itu kalau di luar ya, kalau di perusahaan ya standar UMR. Nah jadi jangan terlena dengan gaji yang besar, jadi uangnya itu dikumpulkan ditabung ya. Ini motivasi, ini ada teman saya ya, Pak Andres ini teman saya itu. Jadi dulu dia bawa operator alat berat, dia mau cerita kalau hidupnya dulu memang susah, dari helper lah, dari ini apa mikul solar lah, mikul apa. Nah jadi dia itu kerjanya dulu susah sekali lah pokoknya, jadi sampai jadi operator. Nah akhirnya apa, dia sekarang kerja dulunya itu bareng sama saya, tapi dia udah inilah udah 1 tahun duluan dia udah keluar ya. Jadi dulu dia kerja itu luar biasa pengen jadi operator tuh. Setelah jadi operator dia nabung ya, bahasanya itu prihatin lah bahasa nabung. Nah habis itu dia beli tanah, beli alat-alat yang untuk khusus pertanian lah ya, alat-alat khusus untuk pertanian. Nah lama nggak ketemu ya, lama nggak ketemu, saya tanya gimana dengan kerjamu. Alhamdulillah. Nah itu yang cerita tetangganya waktu saya cerita begitu, nanya tentang pekerjaan dia itu, saya tanya sama dia, berapa penghasilanmu sekarang seini, kan penasaran gitu kok sampai meninggalkan pekerjaan alat beratmu. Nah itu saya nanya begitu, itu ada tetangganya yang di situ, jadi bukan dari mulut beliau sendiri ya, jadi dari tetangganya itu yang suka nganterin hasil pertaniannya itu. Jadi selama 3 bulan itu 40 juta ya teman-teman ya. Jadi dari itu ya saya berpikir ya, oh andai saja saya dari dulu itu berpikir menabung, mungkin saya jadi bos kecil daripada menjadi budak yang besar ya teman-teman ya. Jadi dari itu ya teman-teman ya, saya di alat berat dari helper ya dari 2007 sampai sekarang ini ya, saya menggeluti bidang alat berat. Dan ya masih saya bilang ya, kehidupan saya masih standar gitu loh, masih ngikut orang, masih menjadi budak gitu ya. Nah jadi buat teman-teman yang masih ini kayak nganggur apa, yang masih di alat berat itu jangan boros-boros ya, itu bisa dicontoh. Bahkan saya sendiri ya, saya itu alhamdulillah setiap helper itu yang saya ajarin atau teman atau yang ingin belajar, khususnya yang masih bujang ya, selalu saya ingatkan kamu jangan terlena dengan alat berat ya. Jadi nanti kamu terserah, kamu udah saya kasih ilmu, kamu terbang kemana lah, nyari kemanapun yang gaji yang kamu suka, tapi ingat nggak seterusnya kamu jadi operator, jangan sampai kamu jadi operator ya. Nanti kalau kamu jadi operator terus, kehidupannya ya begitu-begitu terus gitu loh. Tapi kalau kamu menabung, investasi, atau kamu jual barang atau apa, insya Allah itu
kamu kerjanya lebih nyaman di rumah gitu ya. Jadi selama ini ya hampir kurang lebih ya 13 tahun 14 tahun ini ya. Nah, jadi saya sekarang baru berpikir setelah melihat beliau itu ya. Jadi saya sekarang ini lagi memotivasi diri sendiri ya, maksudnya kerja keras untuk menjadi bos kecil itu tadi, daripada saya menjadi budak yang besar. Dan bahkan helper dulu yang sudah saya jadi yang saya ajari jadi operator itu ada juga itu yang dulunya cuman tak ajarin gitu kan, sekarang dia udah punya kios galon ya. Jadi dulu dia itu apa beli mobil second gitu ya, beli mobil second, mobil-mobil itu dibenerin sendiri ya, dibetul-betulkan sendiri. Dan alhamdulillah kemarin ngobrol-ngobrol dia udah hidupnya udah layak lah istilahnya begitu, udah nggak pusing lagi lah kalau berasnya habis begitu ya. Nah jadi ada juga ya teman saya itu masih ya nggak teman akrab lah, teman ngobrol, ketemu ngobrol kan, ada kontraktor saya ngobrol sama beliau itu. Jadi dulunya dia itu operator, jadi dia menabung, dia ada uang DP 50 juta, meneruskan lah, maksudnya meneruskan alat beratnya lah. Nah jadi alhamdulillah dia sekarang udah punya ekskavator itu 3 ya. Jadi seperti itu teman-teman, kita mau ngambil motivasinya dari situ. Nah buat yang lagi belajar nih khususnya ya, saya ingatkan kembali ya, kalau jangan terlena dengan gaji yang besar ya. Jadi tetap semangat kerjanya, simpan itu sebagian. Memang kalau operator itu enggak terasa kita mengeluarkan uang jajan, uang apa itu enggak terasa teman-teman. Apalagi yang suka minum sama yang suka judi ya. Jadi misalnya kayak di temanku yang ada di ini ya, teman saya yang kerja ikut kontraktor, dia kalau kerja teman-teman ya, kalau kerja wah royal sekali ya. Tapi kalau waktu proyeknya habis ya di rumah update status lagi, info loker di mana ada kerja ya begitu. Tapi kalau kehidupannya dia dapat kerjaan yang istilahnya ada proyek lagi, wah dia postingnya rokoknya yang enak, Sampurna Mil, ada buahnya, ada minumannya ya. Jadi berasa kayak hidupnya makmur, gaya-gayaan. Tapi kalau misalnya kalau dia udah nggak ada proyek lagi ya, kehidupannya ya kembali seperti semula. Jadi buat teman-teman ini lebih baik simpanlah sebagian ya, investasi lah, simpan kemana. Apalagi yang lagi bujang-bujang ini, kalau yang lagi kayak saya, kayak yang umur-umur ke bawah, yang yang istilahnya mendekati umur 40, itu udah rumit kayak saya ya, harus mikirin keluarga, harus mikirin anak, harus yang wajib dibayar ya. Makanya itu tadi teman-teman, harus rajin menabung untuk investasi di hari kemudian ya. Apalagi yang helper, saya sering lihat itu di TikTok itu ya, ada helper yang sampai ngangkat solar, dorong solar di hutan-hutan itu, yang ngisi solar itu kayak gitu, nge-grid ya, kayaknya tersiksa sekali itu. Seperti itu biasanya orang yang bakal jadi orang yang sukses ya teman-teman ya. Dulu saya itu terlalu terlena dengan gajinya gitu loh ya. Nanti juga dapat lagi, ya. Jadi anak kecil aja main bola aja, siapa yang bisa ngegolin saya kasih 10.000 ya. Bayangkan aja dulu itu waktu 2007 2000 saya kasih 5.000, saya kasih 10.000, enggak terasa. Habis itu ada yang ngegolin 5 kali 6 kali, yang saya ngegolin 1 orang. Nah dari situ kebiasaan hidup borosnya itu, kebiasaan minumannya itu ya, minum ya. Dulu kalau nggak mabuk itu terasanya kalau kerja itu nggak semangat, nggak happy gitu ya. Tapi terasanya setelah kita udah punya keluarga dan mendengar teman-teman yang sukses itu, sukses dalam artian jadi bos kecil itu tadi. Karena kita baru berpikir, oh kenapa ya saya nggak seperti itu dulu, oh kenapa ya saya tidak ya. Jadi ketemunya berandai-andai gitu ya. Nah buat teman-teman semua ya, terima kasih yang udah subscribe, yang udah like. Saya seperti ini hanya berbagi informasi pengalaman, karena saya sendiri kan operator ya. Saya pengen operator penerus operator itu sukses, nggak selamanya jadi operator. Dan saya selalu berbagi seperti ini untuk apa ya, untuk supaya kita teman-teman semua sukses lah. Kalau misalnya ada teman, saudara, tetangga yang pengen diajarin eksa alatnya ya, diajak ya, kasih lah
gaji yang upah yang layak lah, misalnya kayak helper itu ada berapa dulu. Kalau dulu ya operator saya itu gajinya dulu sampai 11 sampai 15 juta ya. Gaji saya cuma 300.000 teman-teman waktu saya belajar. Tapi dari situ ya, dari situ saya apa ya, saya harus jadi operator, saya harus jadi operator karena melihat gajinya seperti itu. Setelah jadi operator saya terlena ya teman-teman. Jadi jangan ditiru. Sekarang saya ingin lagi ngumpulin, saya pengen usaha sendiri ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah dukung channel saya ya. Selalu semangat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang udah like, share dan subscribe-nya. Terima kasih buat teman-teman semua. Salam dari saya, salam dari Komatsu Indonesia, mantap.